Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Stasiun Riau Kepri. Saat ini kami sedang berada di gedung daerah Datu Laksmana Mangkunegaran. Tepatnya saat lagi akan kita ikuti bersama debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan 2015 yang akan diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Di antaranya pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Haji Muhammad Haris dan Dr. Andes Haji Zardewan MM. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 Zukri dan Dr. Andes Haji Abdul Anas Badrun. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya debat publik tersebut, langsung saja kita ikut bersama langsung dari gedung daerah Datu Laksmana Mangkunegaran, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam majelis acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2015. Melalui debat publik ini, kita akan dapat mendengarkan pemaparan visi dan misi para pasangan calon tentang arah pembangunan jika kelak mereka terpilih memegang teraju kepemimpinan di tanah tuah negeri seia sekata. Hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, kita saksikan tari persembahan.
Pusaka Melayu. Makanlah sirih ujunglah ujungan, ujunglah ujungan. Sirih dimakan, hai beserta sana. Makanlah sirih ujunglah ujungan, aduhailah sayang. Sirih dimakan, hai beserta saja. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, aduhailah sayang. Kepada Tuhan Cipuan budiman. Selamatlah datang, hai kami ucapkan, hai makanlah sirih. Kepada Tuhan Cipuan budiman. Makan sirih mengundur diri Tuhan, salah dan silap maaf diberi. Makanlah sirih Tuhan budiman. Makanlah sirih Tuhan budiman. Sirih dimakan ujung-ujungan, sirih dimakan ujung-ujungan. Makanlah sirih adat Melayu. Makanlah sirih adat Melayu. Lambang dan adat pusaka Melayu. Sirih dimakan ujung-ujungan. Makanlah sirih adat Melayu. Makanlah sirih adat Melayu. Lambang dan adat pusaka Melayu. Makanlah sirih adat Melayu. Makanlah sirih adat Melayu. Lambang dan adat pusaka Melayu. Junji puan-puan dan tuan-tuan jemputan yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Pelalawan. Kepada Bapak Nasruddin, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersahabat untuk kita semua. Yang kami muliakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pelalawan tahun 2015, nomor urut 1 Bapak Haji M. Haris dan Bapak Dr. Andos Haji Jardewan MM beserta Ibu. Seterusnya yang kami hormati pasangan nomor urut 2 Bapak Zukri dan Dr. Andos Haji Abdul Anas Badrun beserta Ibu. Seterusnya yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Riau. Seterusnya yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang kami hormati para panelis pada malam hari ini, Bapak Ibu pejabat di lingkungan SKPD Kabupaten Pelalawan, orang tetua kami yang hadir pada kesempatan ini, tokoh adat, tokoh agama, Ketua Panwas Kabupaten Pelalawan beserta anggota, komisioner KPU Kabupaten Pelalawan, sekretaris dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Pelalawan, rekan-rekan KPU Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, dari Kwansing, dan para pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2, hadirin jemputan majelis yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya terbatas. Debat publik yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan pada malam hari ini adalah amanah Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilu kada serentak dan PKPU nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kepada pasangan calon diberikan kesempatan secara terbuka untuk meyakinkan publik tentang niat baiknya untuk membangun Kabupaten Pelalawan jika terpilih 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, pada malam hari ini pasangan calon kembali mempertajam dan menyeraikan ke bumi dan membentangkan ke langit seluruh visi misi program yang akan dilaksanakan ketika terpilih. Kita berharap semakin gamblangnya, semakin jelasnya pasangan calon nanti pada malam hari ini kita dengar di podium ini, di podium yang terhormat ini, kita besarkan mereka yang hanya 2 pasang calon inilah yang akan merebut hati rakyat pada hari Rabu 9 Desember 2015, lebih kurang 8 hari lagi. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan debat ini dengan baik, yang nanti akan di bawah bimbingan atau di bawah pertanyaan dari panelis kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Ayah ke sawah menanam padi, padi di Sukat Gadi Perawan. Kita bersama datang ke sini menyaksikan debat calon bupati dan wakil bupati Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sempurna helat karena amanah, mengikuti syarak, menjunjung sunnah, supaya kerja membawa faedah, supaya aib tidak terdedah, supaya tegak tuah dan marwah. Agar helat dan kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah, marilah kita sama-sama menengadahkan tangan kehadirat ilahi yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Iswadi M. Yazid LC.MA. Kepada Bapak kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada saat ini kami berkumpul dengan penuh rasa syukur dan khidmat, seraya berhimpun pepat serta bermunajat dalam kegiatan debat publik calon bupati dan wakil bupati Pelalawan tahun 2015. Semoga acara ini memperoleh rahmat, perlindungan-Mu, serta Engkau ridhai ya mujibas sa'ilin. Wahai Allah Zat yang Maha Agung, perkenankan kami dalam majlis ini memanjatkan doa, seraya memohon dan meminta, kiranya Engkau ijabah doa dan pinta kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah debat publik ini sebagai salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja pasangan calon bupati dan wakil bupati Pelalawan, sehingga pemilih mendapatkan gambaran yang komprehensif dalam menentukan pilihannya. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Pelalawan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan publik, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Wahai Allah Tuhan yang Maha Kudrat, dengan silaturahmi ini kami berharap persatuan dan kesatuan kami semakin erat, hubungan kami semakin dekat, serta terbangun komunikasi yang padat dan rapat. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, sekiranya kami lalai dan alfa dalam melaksanakan amanah-Mu, jangan cepat Engkau turunkan nestapa kepada kami. Jangan biarkan kami terlena mengekali sekecil dosa, lalu Engkau datangkan bencana, laksana umat dahulu kala. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, akhir dari segala doa dan pinta kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Maafkanlah kealpaan para pemimpin kami. Terima dan kabulkanlah doa dan pinta kami. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinjik puan-puan dan tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, pada debat publik kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan para panelis yang akan memberikan pertanyaan dan tanggapan atas pemaparan para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan. Untuk itu, kami jemput dengan segala hormat. Yang pertama, Profesor Dr. Detri Karya, Rektor Universitas Islam Riau. Saya akan bacakan profil singkat beliau. Profesor Dr. Detri Karya MA, lahir di Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 1959. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Riau. Pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Jayabaya, Jakarta untuk jurusan Ekonomi Perusahaan, kemudian S2 Kanpur University India untuk major Economics, dan program S3 dari Lucknow University India untuk major Commerce. Beliau saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Provinsi Riau, kemudian juga Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Riau, bertempat tinggal di Pekanbaru. Hadirin sekalian, selanjutnya panelis kedua, Dr. Haji Hidayat Syah, MA. Beliau adalah dosen
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lahir di Teluk Dalam Penyalai, tanggal 4 April 1952, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Pendidikan terakhir strata 3, S3 Doktor, pernah menjadi Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Suska Riau. Saat ini menjadi dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Selanjutnya panelis ketiga, Insinyur Haji Tengku Edi Sabli MSI. Beliau tercatat sebagai dosen Universitas Islam Riau, lahir di Pelalawan tanggal 21 September 1966, bertempat tinggal di Pekanbaru, pendidikan terakhir S2, pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Pelalawan pada tahun 2003 sampai 2008, kemudian menjadi Ketua KPU Provinsi Riau tahun 2012 sampai dengan 2014. Baik, hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga panelis kita malam hari ini. Baik, hadirin sekalian, saatnya kita jemput pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan. Kita mulai dari nomor urut 1, Haji M. Haris dan Dr. Andes Haji Zardewan MM. Pasangan calon nomor urut 1 ini didukung oleh 6 partai, yakni Partai Amanat Nasional, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Partai Bulan Bintang. Selanjutnya kami jemput pasangan nomor urut 2, Zukri dan Dr. Andes Haji Abdul Anas Badrun. Mohon tenang sejenak. Mohon tenang sejenak, hadirin sekalian. Pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh 3 partai, yakni PDIP, Demokrat, dan Hanura. Hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasang calon kita ini. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita memasuki sesi debat di malam hari ini, izinkan saya untuk kembali membacakan tata tertib acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2015. 1. Panelis dan pasangan calon tidak dibenarkan melakukan justifikasi terhadap pasangan calon lainnya. 2. Panelis tidak dibenarkan menyimpulkan hasil debat publik yang telah berlangsung. 3. Masa pendukung atau tim pemenangan atau tim kampanye tidak dibenarkan mengejek atau melecehkan masa pendukung atau pasangan calon lainnya. 4. Tidak dibenarkan mengambil gambar ketika proses debat sedang berlangsung kecuali pada waktu yang telah ditentukan. 5. Pada saat acara berlangsung, tepuk tangan, yel-yel atau bersuara sebagai apresiasi dukungan kepada pasangan calon tidak diperbolehkan kecuali ketika telah diberikan aba-aba oleh pembawa acara. 6. Para undangan, pendukung dan
pendukung pasangan calon dilarang berisik dan berbicara pada saat acara berlangsung, serta handphone harus nada getar atau dinonaktifkan. 7. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu yang sama. 8. Pasangan calon dalam memberikan jawaban wajib mentaati waktu yang telah ditentukan. 9. Jawaban pasangan calon akan dihentikan oleh pembawa acara jika melebihi waktu yang sudah ditentukan. Baik, hadirin sekalian, kami akan berikan kesempatan bagi para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan untuk menyampaikan yel-yel dukungan masing-masing selama 30 detik. Kita mulai dari pendukung pasangan calon nomor urut 1. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan yel-yel dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kita mulai dari sekarang. Baik, cukup waktunya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Uncinci, puan-puan dan tuan-tuan jemputan yang kami muliakan. Saatnya kita simak pemaparan visi dan misi dari para pasangan calon. Kita akan mulai dari nomor urut 1, kami berikan waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera bagi kita semua. Tadi disampaikan bahwa kami menyampaikan visi 2015-2021 inovasi menuju Pelalawan Emas, yaitu ekonomi mandiri, aman dan sejahtera. Misi ini adalah kelanjutan dari program 2011-2016. Dan begitu juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, beriman, bertakwa, dan budaya Melayu. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. 3, meningkatkan penguatan sistem inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi. 4, meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah. 5, meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa. 6, meningkatkan investasi dan pengelolaan sumber daya unggulan daerah berbasis kerakyatan dan partisipatif masyarakat yang berkelanjutan. 7, menciptakan ketertiban dan keamanan. Ini visi yang 2015-2021 menyambung dari 2011-2016. Sebelumnya kami yang terhormat Ketua KPU, yang terhormat Ketua Dewan, Panwaslu, Kapolres, dan Pengadilan, Ketua KPU Provinsi, dan finalis yang hadir pada kesempatan ini. Dan kami hormati pasangan calon nomor 2, Pak Anas Badrun bersama Zukri sama Anas Badrun beserta pendukungnya.
Yang terhormat Kepala Dinas Badan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, pemuka masyarakat, alim ulama, cerik pandai, dan serta hadirin hadirat yang berbahagia. Dan begitu juga pendukung Haza. Puji syukur kita panjatkan Allah SWT pada kesempatan ini kita hadir bersama. Mungkin ini masih ada waktu ya. Yang mana pada kesempatan ini kita diberi kesempatan kepada Hari Sejarah Dewan untuk memaparkan visi misi. Di sini perlu kami jelaskan bahwa visi kami yang kami sampaikan dari awal tadi itu adalah kelanjutan dari visi 2011-2016. Dan begitu juga dari 7 visi ini, dari visi kami dan begitu juga dari misi, 7 misi ini telah terlaksana. Dan begitu juga mulai dari Pelalawan Terang, saya rasakan sudah bermanfaat bagi masyarakat seluruhnya. Dan elektrifikasi dari 21%,17 sekarang syukur alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Pelalawan bisa mencapai 70%. Dan begitu juga dalam masalah kita, visi Pelalawan cerdas, salah satu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan, yaitu bagi masyarakat Pelalawan tidak ada lagi istilah yang tidak bersekolah karena tidak kemampuan untuk 12 tahun, berarti gratis. Dan begitu juga Pelalawan sehat. Pelalawan mempunyai target 2000 peningkatan dan 2011-2016 sudah kita lakukan gratis berobat bagi orang yang tidak mampu. Tidak ada istilah masyarakat Kabupaten Pelalawan, apapun sukunya, apapun agamanya, tidak boleh, yang jelas orang Pelalawan tidak ada yang tidak bisa berobat ke puskesmas. Dan begitu juga Pelalawan lancar. Lancar saya rasa ini melalui PPDK dan itu jaring listrik. Ini sudah terbukti dan begitu juga Pelalawan makmur. Ini adalah masalah ekonomi kemasyarakatan. Sini sudah dirasakan juga oleh seluruh masyarakat dan itu khususnya di kampung Pak Anas Badrun sendiri masalah pendapatan panen padinya. Dan eksotis saya rasa ini adalah wisata Bono dan begitu juga yang ketujuh adalah Pelalawan inovatif. Inilah persaingan kita ke depan dan industri turunan, berarti turunan dari CPO yang selama ini kita rasakan turun ketergantungan negara lain. Sekarang tidak ketergantungan lagi, mudah-mudahan kita capai nantinya. Dan dengan industri hilir ini. Dan begitu juga nantinya. Baik, mohon maaf. Pasangan urut nomor 1 waktu. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu yang sama, 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU, panelis, pasangan nomor 1 yang kami hormati, seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan dan pemirsa TVRI yang kami banggakan. Zukrianas memiliki visi terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang maju, sejahtera, dan mandiri melalui pemerintahan yang baik, yang mengembangkan kehidupan yang demokratis, berdaya saing, inovatif, menuju yang berkebudayaan, menuju Pelalawan 2021. Untuk mendukung visi misi ini kami memiliki 5 program prioritas yang kami sebut dengan 5 pilar Pelalawan hebat. Yang pertama adalah pemerintahan hebat. Pemerintahan hebat adalah pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintahan yang mengurusi dan melayani rakyatnya dengan baik. Dan mewujudkan itu kita harus meningkatkan kesejahteraan pegawai, baik pegawai negeri maupun honorer-honorer yang ada. Kita menjamin tidak boleh lagi ada masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tidak punya KTP, tidak punya KK, dan tidak punya hak anak mereka. Dan dijamin tidak boleh dipungut duit 1 sen pun kepada rakyat karena mereka mau mengurus KTP, KK, akte, dan lain-lainnya. Kita akan menyiapkan mobil berkeliling di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Pelalawan untuk mempermudah masyarakat mengurus KTP, KK, akte, dan lain-lainnya. Kita juga akan menyiapkan nomor SMS Center
sebagai sarana masyarakat bisa mengadukan dan melaporkan segala bentuk pungutan, segala bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai pemerintah. Dan kita akan melakukan diagnosa kelurahan dan desa di tahun pertama kita menjadi bupati, sehingga penyakit permasalahan setiap desa dan kelurahan Kabupaten Pelalawan benar-benar tahu, sehingga di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima kita tinggal melakukan pengobatannya saja. Yang kedua adalah pembangunan hebat. Pembangunan hebat adalah membangun dengan adil dan merata, membangun sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sudah waktunya kita menata kota, sudah waktunya kita membangun desa. Kami akan menyiapkan alokasi pembangunan 1 miliar per desa dan kelurahan di 114 desa di Kabupaten Pelalawan. Kita akan menuntaskan pembangunan jalan-jalan menuju daerah-daerah terisolir seperti jalan lintas Bono menuju Kecamatan Teluk Meranti dan Kerumutan, yang juga menuju jalan wisata menuju Bono. Kita akan menuntaskan jalan Ukui, Kerumutan dan jalan-jalan lain di Kabupaten Pelalawan. Kita akan menjamin tidak boleh lagi ada masyarakat Kabupaten Pelalawan yang kesulitan air, bahkan membeli air ketika musim kemarau datang. Kita akan membangun ikon baru di Kabupaten Pelalawan ini supaya Kabupaten Pelalawan selalu dikenal, sehingga orang akan mengenang dan akan selalu berhenti dan menghabiskan duit mereka di Kabupaten Pelalawan ini. Yang ketiga, kita sebut dengan ekonomi hebat. Ekonomi hebat itu adalah bagaimana caranya pemerintah menjamin rakyatnya benar-benar hidup sejahtera. Tidak ada lagi orang miskin di negeri ini. Kita akan tumbuh kembangkan lebih dari 1.000 kelompok usaha UMKM baru di Kabupaten Pelalawan ini. Kita benar-benar akan menjamin bahwa bantuan-bantuan pemerintah itu sampai dan tepat sasaran kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang susah, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita akan kelola sendiri potensi perkebunan, potensi perikanan, potensi pertanian yang dimiliki oleh masyarakat, oleh Kabupaten Pelalawan ini. Kita akan bangun pabrik sawit sendiri, kita akan bangun pabrik karet sendiri, kita akan bangun agroindustri, kita akan bangun industri perikanan di Kabupaten Pelalawan ini. Dengan industri-industri itu kami sangat yakin bahwa besok petani-petani kita bina, kita berdayakan dan ekonominya semakin baik. Kalau ekonomi petani baik, maka akan berimplikasi kepada para pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang sektor jasa-jasa lainnya tentunya ekonominya akan semakin meningkat dan semakin sejahtera. Yang keempat, kita sebut dengan pendidikan hebat. Pendidikan hebat adalah pemerintah harus menjamin tidak boleh lagi ada satupun anak di negeri ini yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke SD, SMP, SMA atau SMK karena orang tuanya tak mampu beli baju, tak mampu membeli buku, tak mampu membayar duit masuk sekolah. Bersama Zukrianas kita pastikan tidak ada lagi bayaran full gratis, baju gratis, buku gratis, tanpa ada pungutan 1 sen pun. Dan bahkan besok kita akan membangun kampus bertaraf di Kabupaten Pelalawan ini di ibu kota Kabupaten Pelalawan, yaitu ibu kota Pangkalan Kerinci. Kita akan juga menyekolahkan anak-anak yang sarjana S1, S2, S3 untuk SDM kita ke depan. Yang kelima, kita sebut dengan kesehatan hebat bersama Zukrianas ke depan. Masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan cukup dengan menunjukkan KTP atau KK bisa berobat gratis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan untuk kedua pasangan calon yang telah memaparkan visi misinya. Baik, hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan visi misi masing-masing pasangan calon. Kita akan rehat sejenak dan akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia menggulirkan pelaksanaan otonomi daerah di tanah air dinilai oleh banyak kalangan sangatlah tepat. Hal ini setelah bertujuan memperpendek serta meningkatkan efektivitas semua percepatan pembangunan di masing-masing daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki. Tentunya indikator keberhasilan yang dimiliki oleh daerah otonomi. Hal ini dikarenakan dasar atau landasan berpijak untuk menggerakkan lokomotif pembangunan di setiap daerah sangat ditentukan oleh mutu, kualitas, dan profesionalitas dari sumber daya manusia yang ada.
Dari 12 kabupaten dan kota yang saat ini berada di Provinsi Riau, salah satunya kabupaten yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Pelalawan, dengan beribu kota di Pangkalan Kerinci. Berdirinya Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Induk, yakni Kabupaten Kampar, bersama kabupaten pemekaran lainnya, yaitu Kabupaten Rokan Hulu yang beribu kota Pasir Pengarayan. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1903 wilayah kabupaten. Secara geografis, Kabupaten Pelalawan yang diresmikan Menteri Dalam Negeri pada 12 Oktober 1999 serta secara operasional diresmikan oleh Gubernur Riau pada 5 Desember 1999 memiliki sebagian besar merupakan wilayah perairan yang membentang Sungai Kampar sepanjang 413 km dengan memiliki kedalaman sungai rata-rata 7 meter. Sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama masyarakatnya telah berkomitmen mengejar untuk mengaplikasikan semua komitmennya tersebut. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui keputusan musyawarah perencanaan 5 arah kebijakan meningkatkan mutu pendidikan dalam bidang serta peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan yang bersih, netral, cepat, berkualitas, dan profesional. Selain masyarakatnya mendukung 5 program pembangunan pemerintah Kabupaten Pelalawan, peran serta lembaga legislatif atau DPRD sebagai mitra kerja pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam menentukan anggaran dan pengawasan di semua subsektor pembangunan. Indikasi ini menunjukkan adanya keseriusan dan sinergi dari lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor yang pada akhirnya bertujuan untuk memakmurkan serta mensejahterakan masyarakat secara universal. Pulau Sumatera, posisi ini tentunya sangat menguntungkan bagi daerah ini untuk terus melaksanakan pemetaan serta membuka akses isolasi baru yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Bila mana semua pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi, serta terciptanya kondisi keamanan yang aman dan nyaman, tentunya visi dan misi pemerintah Kabupaten Pelalawan yang ingin mewujudkan Pelalawan maju dan sektor industri yang unggul dalam bingkai masyarakat beradat dapat menjadi kenyataan. Baik, kembali lagi kita di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2015. Dan saatnya kita akan memberikan kesempatan bagi panelis untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon. Di sesi pertanyaan dari panelis ini kita akan bagi 2. Dan untuk pertanyaan pertama kami berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Detri Karya. Baik, kami ingatkan bahwa nanti kedua pasangan calon akan diberi kesempatan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami persilakan pada Profesor Detri Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja karena waktu terbatas. Kepada 2 pasang calon yang saya hormati, saya sungguh bahagia mendengarkan visi dan misi daripada bapak-bapak sekalian. Dan yang terbayang oleh saya adalah Pelalawan ke depan betul-betul menjadi Pelalawan yang sejahtera. Nah, oleh karena itu
dalam pelaksanaan ternyata tidak semudah visi yang tadi diungkapkan. Pasti saja dalam pelaksanaan akan menemukan berbagai permasalahan-permasalahan. Buktinya, ketika Indonesia ini Presiden menyampaikan visi misi, gubernur, para bupati, wali kota menyatakan memberantas kemiskinan. Kenyataannya sekarang kemiskinan itu justru tambah naik. Pertanyaannya, saya ingin mendengarkan program unggulan apa yang betul-betul terukur bisa memecahkan permasalahan ini. Sekian. Pada Profesor Detri Karya, kepada nomor berapa dulu terlebih dahulu? Nomor 1. Nomor 1, baik. Ya. Kami persilakan kepada nomor urut 1, 2 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin masalah kemiskinan yang ditanyakan tadi, saya rasa kita Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 itu adalah 14,sekian% angka kemiskinan. Syukur alhamdulillah sekarang udah tinggal 11%. Oleh sebab itu kemiskinan diberantas zero itu tidak mungkin. Berlawan kita sama ayat Al-Quran nanti, tidak orang-orang miskin lagi. Oleh sebab itu secara beransur bertahap kita ada buktikan beberapa angka kemiskinan yang tertinggi adalah di daerah pesisir, termasuklah salah satunya di Kuala Kampar sana. Oleh sebab itu kita coba membangun, kita lihat secara langsung bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang pertama dulu. Yang kedua, bagaimana pembinaan kita dalam mata pencarian tidak mengalih pekerjaannya. Terutama di Kuala Kampar itu adalah padi. Sebelumnya mendapatkan tanaman padi lebih kurang 3 ton sampai 3,5 ton per tahun dan bergantian, cuma berapa ratus hektar. Setelah kita ke sana bisa selesai penangkar benih. Benih itu adalah dulunya bantuan dari pemerintah, sekarang tidak bantuan lagi. Dan begitu juga kita tingkatkan, sekarang dua kali setahun sudah bisa mencapai 6,8 ton sampai 7,5 ton per hektar. Artinya apa? Dari jumlah menjadi 7.896 hektar sekarang. Jadi kalau diperkirakan untuk angka secara menyeluruh miskin tanpa bertahap tidak mungkin. Tapi kita lihat secara layak di masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan di sana. Terima kasih kita tambah. Silakan, masih ada 14 Samping itu saya ingin detik. tambahkan bahwa untuk pemberantasan kemiskinan ini tidak lain caranya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Itu yang pertama sekali. Karena ini waktu sudah habis. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Nanti kita akan pertajam lagi. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama, waktu yang sama 2 menit dimulai dari sekarang. Kalau bicara kemiskinan, yang paling penting pertama pemerintah, pemimpin harus tahu dengan orang miskin. Kalau kita tahu dengan orang miskin, maka kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang miskin. Kami sangat yakin dengan diagnosa pembangunan yang kita lakukan, diagnosa desa dan kelurahan yang kita akan datang ke 118 desa di Kabupaten Pelalawan di tahun kita pertama menjadi bupati. Kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh orang miskin dan kita pastikan bantuan-bantuan itu benar-benar akan sampai kepada orang miskin, kepada orang susah, dan itulah yang membuat mereka kehidupan mereka akan semakin baik dan mereka akan keluar dari kemiskinan. Dan yang kedua tentunya saya pikir bahwa pengangguran di Kabupaten Pelalawan ini sangat masih tinggi sekali dan lapangan kerja harus dibuka. Dan kita benar-benar harus bisa menciptakan usaha-usaha baru di Kabupaten Pelalawan ini. Kita harus mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan ini yang cukup besar, yang cukup banyak, yang saya pikir belum terkelola dengan baik. Kalau kita berbicara di sektor ekonomi, bahwa ada perkebunan sawit yang begitu besar, pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan ini menyumbangkan hampir 60% dari profesi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan. 40% diisi oleh jasa-jasa lainnya. Kalau sektor pertanian ini benar-benar kita tingkatkan pendapatan petaninya dengan memangkas bagaimana caranya petani tidak lagi berhubungan dengan tengkulak, tidak lagi berhubungan dengan DO, maka dengan pabrik yang dibangun pemerintah ke depan, petani sawit sejahtera, pedagang ikut sejahtera, maka Kabupaten Pelalawan akan semakin sejahtera ke depannya. Silakan. Sedikit saya tambahkan bahwa untuk menjamin kesejahteraan itu yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pendataan. Apa yang menjadi persoalan kemiskinan itu? Kemiskinan itu ada 5
Antara lain adalah infrastruktur. Ini juga menjadi catatan kita. Kami memastikan pada saat kami menjabat kami akan melakukan pendataan, karena pendataanlah yang akan bisa bicara dan menjawab masalah kemiskinan. Masih ada 4 detik? Baik, habis waktu. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk panelis kedua, Dr. Hidayat Syah, untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pasang calon. Terima kasih. Para pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kami muliakan, dari paparan visi dan misi yang telah disampaikan, kami bisa menangkap apa yang menjadi keinginan ke depan. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita sekarang sedang memasuki dunia global dan Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang langsung berhadapan dengan dunia internasional. Terkait dengan itu tentu banyak menimbulkan persaingan-persaingan, kompetisi-kompetisi semakin ketat. Sehubungan dengan itu, bagaimana kita orang-orang Kabupaten Pelalawan ini bisa bermain dan menjadi pemenang dalam persoalan persaingan-persaingan tersebut, terutama dalam hal pengembangan SDM-nya. Untuk itu yang saya ingin tahu adalah apa program konkret yang dilakukan oleh para calon bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan kualitas SDM kita tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada nomor urut 1. Waktu 2 menit untuk Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin keinginan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hidayat tadi. Saya sangat setuju Pak, karena kita berbicara sekarang tidak bicara lokal. Tapi kita bicara lokal, tapi harus mengikuti bagaimana program nasional, begitu juga internasional. Maka tadi saya sampaikan, ada program itu 7, ada Pelalawan inovatif. Inovatif inilah jawaban nanti bagaimana sebenarnya kita bersaing global. Tapi bukan dalam masalah ini kita, apa yang disampaikan oleh nomor 2 tadi, ada 60%. Kalau kita menghitung 70%. Orang Pelalawan, mata pencarian hidupnya adalah tergantung pada sawit. Turun sawit kemarin itu bukan karena kita harus bikin pabrik, tetapi jawabanlah inovatif kita bagaimana industri hilirisasi. Berarti turunan kelapa CPO itu tidak ketergantungan kepada negara luar. Ini yang ada di Teknopolitan, Pak. Dan begitu juga persaingan ini. Persaingan ini yang Pak sampaikan, kita harus mengacu bagaimana dari misi kita, visi kita harus kita sesuaikan dengan rencana jangka panjang nasional 2005-2045. 2005-2045 adalah 12 besar dunia. Maka kita dari sekarang, dari awal kemarin kami menyatakan ada industri hilirnya. Itu adalah Teknopolitan. Mudah-mudahan di situ ada perguruan tinggi dan ada industri dan lengkap semuanya. Ini yang kami sampaikan Bapak, jangan ragu dalam masalah SDM. Kita ada, itulah gratis pendidikan sekarang. Itu asap ke depannya. Baik, terima kasih. Baik hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi 2 pertanyaan dari panelis, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk kedua pasangan calon kita. Ya, cukup. Mohon tenang, cukup. Hadirin sekalian, kami mohon tenang sejenak. Hadirin sekalian, kita masih ada pertanyaan sesi kedua. Mohon kerjasama. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk meneriakan yel-yel dukungan Anda kepada pasangan calon pilihan Anda. Tapi sebelumnya kita akan berikan kesempatan untuk panelis kita untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Dan kembali kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Detri Karya. Terima kasih. Pertanyaan ini pertama kepada panelis, ya, kepada calon bupati nomor urut 2, kemudian baru diikuti dengan nomor urut 1. Pertanyaan saya sebetulnya simpel sekali karena ini berhubungan dengan pembangunan. Yang kita alami selama ini bahwa pembangunan di Indonesia
baik itu diwujudkan di kabupaten, di kota, itu selalu dilaksanakan oleh 3 unsur, yaitu kabupaten atau kota itu sendiri, kemudian provinsi, dan tingkat nasional. Pertanyaannya adalah, permasalahannya adalah bahwa sering terjadi ketidakserasian antara pembangunan baik itu dari pusat dan provinsi serta kabupaten itu sendiri, sehingga kadang-kadang hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila Bapak-Bapak terpilih sebagai Bupati di Kabupaten Pelalawan ini, bagaimana Bapak-Bapak melaksanakan pembangunan yang serasi sehingga tidak ada tumpang tindih, tidak ada permasalahan antara pembangunan yang dilaksanakan pusat, provinsi, dan daerah. Silakan. Baik, Terima Pak kasih. Detri, kita mulai dari nomor 2. Baik, waktu 2 menit untuk nomor urut 2. Kami mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya pikir pertanyaannya penting, tapi bahwa perlu kita ingat bahwa semuanya adalah punya tupoksi. Pemerintah pusat punya tupoksi. Kalau kita bicara misalnya jalan, maka jalan lintas timur adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau kita bicara pemerintah provinsi, tentunya ada jalan-jalan provinsi yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan juga ada jalan-jalan kabupaten yang tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Tapi sinergisitas, keselarasan itu harus dibangun. Bisa saja untuk mempercepat pembangunan itu sendiri. Kadang-kadang bisa jadi pembangunan dari baik pusat maupun provinsi itu lamban, tapi bisa jadi sinergisitas. Sharing budget bisa dilakukan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat demi mempercepat ketertinggalan pembangunan itu. Saya pikir keselarasan itu mesti dibangun, tupoksinya sudah ada, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang paling dibutuhkan ke depan adalah bagaimana caranya kita bisa melaksanakan keselarasan, bagaimana sinergisitas terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sehingga percepatan pembangunan itu betul-betul terjadi. Kita bisa dan tidak haram hukumnya melakukan sharing budget, berbagi anggaran antara kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Kita contoh pembangunan jalan lintas Bono yang menelan biaya banyak, yang itu adalah jalan provinsi Riau yang jalannya begitu panjang. Seharusnya itu bisa cepat, tidak perlu memakan waktu 2 periode jadi bupati, cukup 1 periode, bahkan mungkin 1/4 periode. Kalau pemerintahnya mau ada sharing budget dengan pemerintah provinsi, saya pikir itu bisa cepat dilaksanakan. Kalau kita bisa membuat rakyat sejahtera hari ini, kenapa kita tunggu 5 tahun, 10 tahun lagi? Kalau kita bisa bangun hari ini, kenapa kita harus tunggu? Kita kedepankan ego kedaerahan kita. Kita bisa membangun semuanya kalau kebersamaan dan sinergisitas itu terbangun. Terima kasih. Waktu Anda telah habis. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang sama kepada nomor urut 1, 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau tadi disampaikan bagaimana biasanya bisa antara proyek kabupaten, kota, begitu juga provinsi dan pusat. Yang pertama kita lihat dari perencanaan, Pak. Kalau ada perencanaan daerah, pertama kali biasanya kalau pusat dan dengan dana pusat itu perencanaan dari kita, dan begitu juga nanti akan dilakukan ke provinsi, kota, provinsi, baru kita minta DAK dari pusat. Itu kalau pembangunan pusat. Dan begitu juga kalau misalnya jalan, tadi disampaikan, saya tidak menyambung apa yang disampaikan, pembagian jalan. Yang sebenarnya yang kita bangun di daerah, pertama kali melihat bagaimana sebenarnya kebutuhan secara nasional. Bisa dibangun oleh daerah, tapi kebutuhan secara nasional harus itu ya, tempat administrasi, apa perkantoran dan lain-lain. Yang kedua, mungkin masalah tadi disampaikan oleh teman tadi, masalah Jalan Bono. Itu tidak mungkin akan terjadi di 1 periode, 2 periode. Sebab anggaran itu 800 lebih miliar. Mungkin tidak dengan uang bicara. Jadi ini sebenarnya yang mustahil. Maka kita telah mengusahakan kemarin jalan provinsi tidak bisa dibangun oleh pusat, tidak bisa dibangun oleh daerah. Maka kita minta namanya jalan strategis nasional, bisa kabupaten, bisa provinsi ke depan, dan bisa pusat di strategis nasional.
Ya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk turun ke daerah. Kenapa strategis nasional? Karena Jalan Bono belum bisa nasional, belum ada kepresnya. Yang ada kepres adalah Teknopolitan. Teknopolitan adalah menyurus ke Kuala Kampar untuk pelabuhan Teknopolitan. Ini namanya strategis nasional. Jadi nasional baru bisa ngambil apabila ada kepres. Jadi tidak mau seenaknya bangun saja. Terima kasih. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Ya. Baik, kami mohon tenang. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada panelis kedua, Dr. Hidayat Syah, untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Terima kasih kepada kedua pasangan calon yang kami muliakan. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan cukup pesat di Provinsi Riau. Dengan perkembangan dan pertumbuhan yang cepat, mengakibatkan Kabupaten Pelalawan menjadi daerah tujuan orang-orang dari daerah lain untuk bermigrasi ke daerah ini. Akibatnya akan menimbulkan gesekan-gesekan karena adanya perbedaan-perbedaan kultural, perbedaan-perbedaan paham keagamaan, pendidikan dan sebagainya. Untuk itu, kami ingin tahu apa program ke depan yang dapat dibuat dan akan dilaksanakan oleh kedua pasangan untuk mengantisipasi terjadinya konflik-konflik sosial yang mungkin berdampak cukup luas, baik pada ekonomi, bahkan mungkin pada jiwa. Dan bahkan juga mungkin akan muncul gerakan-gerakan yang radikal seperti ISIS, terorisme, dan sebagainya di daerah kita. Untuk itu, apa kira-kira program konkret untuk mengantisipasi munculnya gerakan-gerakan tersebut? Sekian, terima kasih. Cukup ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, yang pertama yang harus dilakukan bahwa kita harus menghormati keberagaman negeri ini, bahwa pemerintah harus memfasilitasi semua keberagaman itu. Pemerintah harus mengakui bahwa kita memiliki banyak suku, kita memiliki beragam agama dan etnis. Tentunya ini harus punya program juga. Pemerintah harus menyiapkan. Bahkan kita akan menyiapkan ke depan bagaimana caranya seluruh suku-suku etnis yang ada di Kabupaten Pelalawan ini kita siapkan tempat, kita akan siapkan gedung teater yang semua juga bisa menikmati. Mereka juga bagian Kabupaten Pelalawan. Mereka yang tinggal di Kabupaten Pelalawan memiliki KTP Pelalawan, mereka juga ada orang Pelalawan yang punya hak terhadap Kabupaten Pelalawan dan punya tanggung jawab untuk Kabupaten Pelalawan ini. Dan kita, saya pikir juga harus lebih selektif lagi ke depan dan bagaimana caranya pemerintah baik di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan kelurahan tentunya mengantisipasi kemungkinan yang namanya terorisme yang ada, tentunya lebih selektif. Kalau ada yang namanya pendatang baru yang belum jelas, tentunya pemerintah harus lebih selektif dan lebih hati-hati. Silakan tambah. Baik. Tanggung jawab dalam rangka untuk melakukan pengamanan di dalam daerah adalah tidak terlepas dari kerjasama forum pemerintah daerah, yaitu Porpinda. Oleh karena itu kita akan selalu melakukan sinergi, selalu melakukan kerjasama, selalu melakukan pembahasan bagaimana persoalan-persoalan yang muncul di Kabupaten Pelalawan ini bisa kita antisipasi. Oleh karena itu juga untuk pendatang kita akan memberikan jaminan untuk pendatang itu bisa melapor 24 jam ketika datang. Oleh karena itu kita memfungsikan RT RW, makanya di era Zukri Anas, RT RW ini akan menjadi tonggak terdepan bagi kami untuk bagaimana melakukan pengawasan. Karena yang datang itu berada di RT RW. Oleh karena itu ke depan, RT RW ini juga menjadi suatu motivasi, suatu dorongan bagi kami untuk melakukan pemantauan terhadap para pendatang. Terima kasih. Maaf, oke, waktu Anda telah selesai. Dan selanjutnya nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama, waktu yang sama 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertumbuhan di Pelalawan cukup pesat Pak, saya terima kasih. Karena di sini boleh dikatakan bagaimana walaupun pada tahun 2002 masih 170.000. Sekarang 2015 udah mencapai 416.000. Oleh sebab itu, kenapa kita harus lihat dulu. Kenapa orang migran datang ke tempat kita? Karena ada yang dikejar, ada rezeki di sini. Karena investor banyak yang menanam investasi. Pertama. Yang kedua, apakah terpantau oleh seluruh pemerintah? Karena industri begitu banyak, tentu kita tidak terpantau. Maka melalui peguyupan
Di sini sudah kita bentuk 30 paguyuban. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada sukunya di Pelalawan. Maka kita semua daftarnya adalah melalui paguyuban. Dan kedua, kita baru lihat kalau dia ada masuk di tengah masyarakat. Seperti sudah lama dari perusahaan, masuk di dalam masyarakat, baru kita arahkan kepada RT RW, begitu juga lurah dan camat. Jadi pelayan ini saya rasa tidak asing bagi kita, Pak. Kita tidak takut, silakan seluruh masyarakat Indonesia datang ke sini, asal rezekinya ada. Bersama bisa kita membangun, Pak. Itu yang terpenting bagi kita semua. Perlu kami tambahkan di sini bahwa pengawasan orang-orang datang di Kabupaten Pelalawan ini harus mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan ini. Artinya bukan hanya kepada RT RW saya, tapi seluruh masyarakat mengawasi, melaporkan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kondisi keamanan semacamnya. Dan kerjasama dengan pihak aparat keamanan itu memang harus kita laksanakan untuk mengantisipasi pula terhadap hal-hal yang tidak diingini, tindak tanduk segala macamnya dari pendatang itu tadi. Jadi kita memang perlu mensosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga mengawasi terhadap pendatang. Ya, mohon maaf, waktu sudah habis. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada panelis kita yang ketiga, Insinyur Tengku Edi Sabli, untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati. Setelah terpilih sebagai Bupati Pelalawan, maka dari sekian banyak persoalan daerah yang ada, persoalan mana yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan? Demikian, terima kasih. Cukup Pak ya? Kita mulai dari nomor urut 2 menit dimulai dari sekarang. Prioritas utama kita adalah kemiskinan. Kalau kita bicara Kabupaten Pelalawan hari ini, bahwa angka kemiskinannya meningkat, bahwa orang miskin cukup tinggi, hampir 50.000 orang miskin sekarang di Kabupaten Pelalawan. Dan saya pikir ini harus menjadi prioritas kami ke depan. Yang kedua, kita juga akan memprioritaskan kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Masih ada kecamatan yang belum bisa menikmati akses jalan, seperti kecamatan Teluk Meranti dan Kula Kampar. Mereka masih bergantung dengan speedboat, mereka masih bergantung dengan kapal. Mereka harus menjual hasil perkebunan pertanian mereka dengan harga yang murah, tapi mereka membeli kebutuhan pokok mereka dengan harga yang mahal. Saya pikir itu akan bisa menyebabkan, karena kemiskinan infrastruktur akan bisa menyebabkan kemiskinan secara ekonomi. Yang ketiga juga bicara tentang prioritas kita adalah bicara sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Baru-baru ini sangat banyak, 2 tahun belakangan ada penggusuran, ada ribuan orang digusur di Sungai Lagan, ada orang yang rumah dibakar di Toro Jaya. Saya pikir bicara sengketa tanah, bicara sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat, antara sengketa antara dengan kawasan-kawasan konservasinya, saya pikir harus menjadi catatan. Ini menjadi prioritas kita. Kita tidak mau lagi ada anak negeri ini yang meneteskan air mata, bahkan meneteskan darah mereka, karena mereka digusur, karena hak-hak mereka diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakatnya digusur dan tidak boleh membiarkan ada satupun tetesan air mata di negeri ini. Dan saya yakin dengan SKB 4 Menteri yang sudah dikeluarkan sekarang memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk menata kembali mana kawasan-kawasan, mana perumahan-perumahan masyarakat, mana tanaman-tanaman masyarakat yang sudah ditanam. Saya pikir ini harus menjadi PR kita bersama, dan kuncinya adalah semua adalah diagnosa desa dan kelurahan. Baik, selanjutnya nomor urut 1, pertanyaan yang sama, waktu yang sama 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini persoalannya di daerah tentu banyak Pak, dari pemekaran. Saya jadi ketua dewan kemarin pertama. Di periode pertama 152 demo, termasuk teman-teman mungkin ada juga demo dulu waktu saya jadi ketua dewan. Oleh sebab itu kejadian tidak lain dan tidak bukan, terutama masalah lahan. Nah ini yang jadi permasalahan. Tetapi ini kita biarkan. Berapa kali kita urus. Tapi syukur alhamdulillah kita titik terang mungkin ada.
tetapi tidak di kawasan TNTN, tetapi pertimbangan. Semua ini adalah dari pusat, bukan kita, tapi kita cukup bagaimana rekomendasi dan membawa teman-teman kita yang di kawasan supaya bisa dia memiliki lahan tersebut. Jadi jalan keluarnya itu tetap keputusan dari pusat, Pak. Yang kedua mungkin masalah sengketa lain, prioritas karena suku tadi disampaikan masalah agama. Kalau di Pulau Lawan walaupun 30 paguyuban, suku yang berbeda, agama yang berbeda sesuai dengan ketentuan undang-undang, kita syukur alhamdulillah di Pulau Lawan bisa kondusif. Yang jelas bagaimana kita komunikasi sama paguyuban, begitu juga masyarakat-masyarakatnya terbuka. Saya rasa itu, silakan teman. Jadi prioritas kami di dalam ada bagaimana mengatasi permasalahan lahan yang muncul senantiasa, sering demo kadang-kadang di kantor bupati dan kantor DPRD. Ini harus diatasi karena ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat, karena mereka kehabisan lahan, hilang lahan kadang-kadang, dan juga karena perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang merambah ke lahan-lahan masyarakat. Seandainya itu terjadi, kita harus atasi permasalahan lahan ini. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang sejenak. Kepada para panelis, cukup sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih untuk para panelis yang sudah memberikan pertanyaan kepada kedua pasang calon kita. Dan saatnya kami akan memberikan kesempatan kepada tim pendukung untuk meneriakkan yel-yelnya. Kita berikan waktu 30 detik. Dimulai dari nomor urut 1. Cukup, baik. Selanjutnya pendukung pasangan calon nomor urut 2, 30 detik dari sekarang. Baik, cukup. Baik, kami mohon tenang. Hadirin sekalian, mohon tenang sejenak. Hadirin sekalian, kita tadi telah mendengarkan jawaban dari para pasangan calon atas pertanyaan panelis. Saatnya sekarang kita memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh lawan debatnya. Dan untuk itu kita akan mulai dari nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban nomor urut 1 atas pertanyaan panelis tadi. Waktu kami berikan kepada nomor urut 2. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara pemerintahan, bicara pemimpin, bicara bupati, pasti hakikatnya adalah bagaimana cara rakyat sejahtera. Dan kami ingin bertanya dengan pasangan nomor 1, Bapak sudah 5 tahun memimpin, bahkan berdasarkan data BPS yang kami baca, kemiskinan justru bertambah, dan bahkan dengan lantang ketika ulang tahun ke-16 kabupaten, Bapak berkomentar di media cetak, di media online, bahwa Bapak belum bisa memberantas kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Padahal tugas bupati cuma satu, bagaimana caranya rakyat sejahtera. Kalau rakyat sejahtera berarti orang miskin tidak ada. Kenapa tidak bisa memberantas kemiskinan di Kabupaten Pelalawan? Dan apa yang harus Bapak lakukan ke depan? Dan 5 tahun belakangan itu ternyata Bapak tidak bisa memberantas itu. Terima kasih. Cukup, poinnya sudah dapat ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk nomor urut 1 menjawab pertanyaan ataupun juga memberikan klarifikasi kepada nomor urut 1. Kami berikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, mungkin salah baca kali ini.
BPS mana? Kita tiap tahun angka kemiskinan itu pasti berkurang. Walaupun bertambah imigran, kita akan coba juga mengapakan dari 14, sekian. Ini yang data real yang dari BPS. Dari BPS mana saya enggak jelas juga saya ini. Itu pertama. Yang kedua, mungkin yang disampaikan tadi, kalau dirasakan tidak apa, mungkin kita merasa pada diri kita sendiri. Karena kita sesama orang Pelalawan, merasa enggak kita berkurang miskin di Pelalawan. Mungkin listrik sudah masuk. Dari 21% menjadi 70%. Jalan begitu PPDK dan semua desa dan yang biasanya jalan kaki aja susah, sekarang ada seminisasi. Dan begitu juga di kampung Pak Anas sendiri, angka miskin tinggi, sekarang udah menjadi lumbung padi sana. Jadi itu kena lucu serasa. Jadi data ini tolong data yang akurat, yang betul-betul dia baca. Yang pertama. Yang kedua, kalau mengatasi kemiskinan cukup dengan 5 program itu sudah jelas. 7 program. Berarti ada pelalawan sehat, ada pelalawan cerdas, begitu juga terang, semuanya sudah ada. Dan ini saya rasa bisa dilakukan ini dan teliti. Sebab di dalam masalah program ini jelas mengatasi. Dan 7 program sudah jalan secara bertahap. Dan itu ada melebihi dari target dari RPJMD. Terima kasih. Silakan, masih ada 1 menit lagi, Pak. Saya pernah baca di dalam laporan di Bapeda bahwa angka kemiskinan kita itu turun. Dari angka tahun 2010 14,49% menjadi 4,20%. 14 maksud saya. 14,20%. Jadi ini suatu penurunan yang ini. Dari 14,49% menjadi 10%. Ini angka penurunan yang cukup signifikan dalam tempo cuma 5 tahun. 4 tahun sebetulnya. Karena ini masih ada 1 tahun lagi, berapa bulan lagi masa jabatan bupati ini. Karena itu kita akan terus, kalau menghapuskan sama sekali itu tidak mungkin. Di dunia ini pasti ada pasangannya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau menghapuskan sama sekali itu 0. Tidak ada. Tidak mungkin, karena Allah sudah membuat berpasang-pasangan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, itu saya rasa cukup sekian. Masih ada 10 detik. Saya rasa gini saja. Saya minta sama pasangan yang kedua, nomor 2, istilahnya. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Tenang. Hadirin sekalian, mohon tenang sejenak. Sekarang giliran nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan atas jawaban yang diberikan panelis kepada nomor urut 2. Silakan pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Mungkin saya yang apa aja lah, Pak. Di dalam penyampaian visi tadi solusinya apabila harga sawit karet turun, solusinya kami. Dan begitu juga akan dibangun pabrik sawit. Apakah dengan berdirinya pabrik sawit bisa harganya naik dari daerah kita sendiri? Kalau tidak ada solusinya, silakan, Pak. Itu saja, Pak. Baik, kami berikan kesempatan nomor urut 2 untuk menjawab atau memberikan klarifikasi. Waktu 3 menit untuk Anda dimulai dari sekarang. Ya, yang pertama bahwa pemerintah bisa membangun pabrik sawit dan karet melalui BUMD. Yang kedua, dengan dibangunnya pabrik sawit dan karet itu tentunya apalagi sekarang pabrik sawit itu adalah menjadi usaha yang sangat seksi yang orang berburu untuk mendapatkan izinnya. Saya pikir pemerintah juga harus ambil bagian di sini demi menambah pendapatan asli daerah kita. Karena sekarang pendapatan asli daerah Kabupaten Pelalawan itu belum sampai target. Belum memenuhi target. Saya pikir ini juga salah satu cara. Dan kalau yang ditanyakan oleh paslon 1, apakah pemerintah bisa membuat harga sawit rakyat semakin mahal? Saya pikir bisa. Karena yang kita lakukan dengan membangun pabrik punya pemerintah, di setiap desa kita bina rakyatnya, kita bentuk kelompok tani, kita siapkan koperasi. Biasanya rakyat menjual sawitnya kepada tengkulak. Tengkulak menjual kepada pemilik DO jual kepada pabrik swasta.
Artinya ada mata rantai yang mengambil keuntungan di sini. Dengan dibina langsung oleh pemerintah, maka mata rantai itu terputus. Insentif itu bisa dikembalikan kepada rakyat. Makanya kita yakin harga sawit raya akan semakin baik ke depannya. Yang ketiga yang mungkin pasangan nomor 1 juga tidak tahu, bahwa dalam menetapkan harga sawit sesungguhnya petani dirugikan 200 sampai 400 rupiah karena ada indeks koefisien di dalam rumus menentukan harga sawit itu yang ditanggung oleh petani, seperti yang namanya gaji staf, karyawan pabrik, yang namanya perawatan pabrik, minyak pabrik, mobil pengangkutan, semuanya ditanggung oleh petani. Besok ketika pabrik itu punya pemerintah, maka itu insentif itu akan kembalikan kepada rakyat. Maka kita pastikan harga sawit rakyat akan semakin mahal. Sudah. Terima kasih. Ya, masih ada waktu 1 menit lagi, Pak. Silakan, Pak. Di samping itu, selain kita mendapatkan keuntungan dalam mendirikan pabrik kelapa sawit dan karet, adalah kita sebuah contoh PTPN. Banyak orang hari ini mengatakan bahwa Bupati Pelalawan nanti depan Zukri Anas tidak akan bisa bangun pabrik kelapa sawit. Padahal contoh di depan mata kita ketika kita di Siak itu ada PTPN, nyatanya bisa membangun. Dan oleh karena itu kita memastikan ke depan bahwa bukan hanya dari persoalan harga, tapi dari sisi keuntungan, bahwa apabila pemerintah mendorong untuk BUMD membangun pabrik kelapa sawit dan karet, keuntungan akan kembali kepada rakyat dan rakyat akan mendapatkan kesejahteraan dari keuntungan itu sendiri. Oleh karena itu bukan hal mustahil untuk kita mendapatkan ke depan ini harga yang baik untuk para petani karet dan sawit. Iya. Kalau kita mau bangun industri sawit, kalau kita mau bangun pabrik, kuncinya satu adalah jangan dikorupsi duit BUMD-nya. Saya pikir itu bisa dilakukan. Kalau ada kemauan, ada keinginan, pasti ada jalan. Cukup waktu Anda, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua pasangan calon kita. Cukup. Mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Baik, Enci-enci, puan-puan dan tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, semakin seru majelis debat publik malam hari ini dan kita akan pertajam lagi dengan memberikan kesempatan bagi para pasangan calon untuk memberikan pertanyaan kepada lawan debatnya. Untuk itu kami akan memberikan kesempatan kepada nomor urut 1 untuk bertanya kepada nomor urut 2. Kami persilakan pertanyaannya. Saya mohon maaf, sekali ini pertanyaan saya agak ganjil sedikit. Saya mohon maaf, ini kepada kedua calon. Pertama Pak Zukri, beliau ini sebelumnya adalah anggota DPRD Provinsi Riau yang dipilih oleh masyarakat, yang dipercaya oleh masyarakat. Tahu-tahu beliau ini melepaskan DPRD-nya menjadi mencalon Bupati Pelalawan. Ini juga dipertanyakan apa alasannya. Kedua dengan Anas Badrun juga demikian. Kenapa beliau ini sudah pernah dulunya menjadi wakil Bupati Pelalawan, kemudian pernah menjadi calon Bupati Pelalawan 2 kali. Sekarang mau mencalon jadi wakil. Kira-kira motivasi atau alasannya apa nih? Sekian, terima kasih. Cukup itu Pak ya. Cukup, mohon tenang. Baik, kami berikan kepada nomor urut 2 untuk menjawabnya. 2 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Ya, yang pertama pastinya kami bukan orang gila jabatan, kami bukan orang haus kekuasaan. Kami mencalonkan diri jadi calon bupati bukan karena untuk memperkaya diri. Dan bagi saya meninggalkan 4 tahun jabatan menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, ini juga tugas yang mulia. Kalau saya cuma mementingkan kepentingan pribadi saya, masih ada 4 tahun lagi jabatan saya di DPRD Provinsi Riau. Tapi karena kepentingan masyarakat Kabupaten Pelalawan, karena kepentingan orang miskin yang ada di Kabupaten Pelalawan yang sekarang makin bertambah, karena kepentingan bahwa negeri ini harus ditata, bahwa negeri ini harus dikelola, bahwa negeri ini harus semakin maju, maka saya mencalonkan diri jadi calon Bupati Pelalawan. Dan saya yakinkan kepada pasangan nomor urut 1 bahwa apa yang Zukri lakukan hari ini,
Bukan karena saya ingin mengejar jabatan. Kalau cuma jabatan sudah ada 4 tahun Pak di DPRD Provinsi Riau. Tapi saya ingin menghabiskan, sisa hidup saya bisa membuat banyak orang tersenyum, banyak orang bahagia dan banyak orang sejahtera. Itulah mimpi hidup saya. Karena saya yakin bahwa tujuan hidup saya bukan mencari jabatan, tapi membuat banyak orang hidup bahagia dan sejahtera. Terima kasih Pak Sadewan, sekaligus memberikan kesempatan untuk saya bisa menjawab kenapa saya harus menjadi wakil padahal sudah 2 kali mencalonkan bupati. Karena saya yakin Pak Zukri ini bersih dan Pelalawan ini sangat syarat dengan persoalan korupsi. Oleh karena itu orang muda yang masih bersih, yang masih energik patut saya dukung. Dan oleh karena itu ke depan saya yakin dengan Pak Zukri sebagai bupati persoalan korupsi insya Allah tidak ada di Kabupaten Pelalawan. Inilah jawaban. Yang kedua, kita ingin memastikan ada keselarasan dan kepastian program pusat dan daerah kena Jokowi PDI dan Zukri PDI. Mohon maaf, waktunya sudah selesai. Baik, harap tenang sekitar. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1. Kami silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya dengan pasangan nomor 1. Hampir di seluruh sekolah di Kabupaten Pelalawan ada spanduk yang bertuliskan Pelalawan Cerdas Pendidikan Gratis. Ada foto Bapak Bupati dengan kepala dinasnya. Dan kami sudah berkeliling di 118 desa di Kabupaten Pelalawan. Dan kami memastikan kepada rakyat menanyakan apa buku bayar, baju bayar. Tapi masyarakat mengatakannya semuanya masih bayar. Yang nggak bayar Pak cuma SPP. Semuanya bayar Pak, bahkan uang bangku bayar. Di Kerinci lebih memprihatinkan, orang untuk sekolah SMP 3 saja mesti sekolahnya numpang. Ibu kota kabupaten, wajah kabupaten. Saya ingin tanya, apakah spanduk itu dari hati nurani Bapak? Apakah spanduk itu jujur? Karena kami menanyakan langsung kepada masyarakat dan ini bukan fitnah, tapi masyarakat menjawab semuanya belum gratis. Tapi spanduk Bapak mengatakan pendidikan gratis. Oke, kontennya sudah dapat. Oke, kita berikan kesempatan untuk nomor urut 1 untuk menjawab. 2 menit waktu untuk Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin ini suatu suatu pedoman juga bagi calon nomor 2. Berbicara, berbuat belum tentu bagaimana pelaksanaan di bawah. Jadi kita lihat berapi-api kita orasi, berapi-api kita memberikan keyakinan masyarakat sampai dikerjakan kadang tidak bisa. Karena apa? Pertama kali bupati cuma 1 orang, tambahlah sama wakil, sekda pembantu, dinas khusus dinas pendidikan, dan begitu juga kepala-kepala sekolah. Dan pelaksanaan ini guru sekolah itu berapa ribu? 3.000 lebih. Bagaimana kita kontrol tiap sekolah? Apakah kami pernah pergi ke sekolah, 1 pun tidak ada menyatakan yang minta orang tua, enggak ada. Saya minta laporkan sama kita supaya siapa orang menerimanya dan bagaimana. Bahkan saya minta sama dewan supaya turun lihat siapa yang memungut biaya ini lagi yang tidak sesuai ketentuan. Ternyata enggak ada juga. Jadi kalau isu bukan tidak ada, pasti ada. Kalau orang banyak pasti ada masalah. Karena berbuat, apalagi kalau tidak berbuat tidak pernah salah. Oleh saya itu mungkin ini nomor 2 saya rasa itulah pedoman. Kalau misalnya belum tentu kita orasi baik menurut kita, pelaksanaan sehebat apapun belum tentu itu bisa 100% ke bawah. Jadi ini, ya silakan. Ya, masih ada saudara harus bedakan antara kebijakan dengan kasus. Kebijakan kami adalah menggratiskan di seluruh sekolah-sekolah yang ada terhadap murid-murid yang ada. Namun yang terjadi adalah kasus. Mohon maaf Bapak, waktu sudah selesai. Harap tenang. Baik, Cici, puan-puan dan tuan-tuan jemputan yang kami muliakan, kita sudah sama-sama melihat dan mendengarkan pemaparan dari para pasangan calon. Dan di sesi akhir ini, kita kembali akan berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan
closing statement atau pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kami berikan waktu 2 menit terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 2. Closing statement Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kita bangga menjadi masyarakat Kabupaten Pelalawan karena negeri ini adalah negeri yang kaya. Kita memiliki daerah yang geografisnya sangat diuntungkan. Kita memiliki yang namanya pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara. Kita memiliki perkebunan sawit yang begitu luas. Kita punya kebun karet begitu luas. Kita punya gas, kita punya minyak, kita punya cadangan batu bara, kita punya timah, kita punya sungai yang begitu luas, yang memiliki ikan yang begitu banyak. Tapi kenyataannya orang miskin masih banyak. Kita harus mau membantu orang-orang miskin. Kita harus menolong orang-orang susah. Dan caranya adalah 9 Desember. Di tangan kita semua. Di tangan kita semua nasib orang-orang miskin di Kabupaten Pelalawan. Sudah waktunya Pelalawan berubah. Sudah waktunya kita butuh perubahan. Sudah waktunya kita butuh pemimpin baru. Sudah waktunya kita punya bupati baru. Buah kelapa dibelah 2. Jangan lupa pilih nomor 2. Salam 2 jari buat kita semua. Baik, kita menyadari bahwa apapun yang akan kita lakukan sangat tergantung dengan pemerintah. Pemerintah yang bersih merupakan sebuah keniscayaan agar bisa melakukan roda penyelenggaraan pemerintahan, pemasyarakat dan pembangunan. Oleh karena itu, hari ini Kabupaten Pelalawan sangat rentan dengan berbagai persoalan. Nah, jawabannya adalah bagaimana kita bisa mengelola tata kelola pemerintah dengan baik, harus dilakukan dengan pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak punya masalah. Oleh karena itu ke depan dengan hadirnya Zukri Anas ke depan, insya Allah akan menyisihkan semua persoalan itu dan menyelesaikan. Tidak ada lagi orang yang tergusur. Kita tidak ingin bawa ke depan ini. Lembaga adat bukan hanya sebagai simbol, tapi betul-betul dia sebagai tuntunan, bukan sebagai hanya tontonan. Oleh karena itu ke depan Zukri Anas akan melakukan upaya bagaimana Pelalawan ke depan betul-betul terdepan. Hebat Zukri Anas. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya pada nomor urut 1 kami berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutupnya. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan. Saya minta yang pertama di Pelalawan ini adalah satu bagian dari NKRI. Dan begitu juga kita suku yang begitu banyak dan agama kita tetap kondusif. Oleh itu kebersamaan kita saling memberikan masukan kepada pimpinan kita apakah sesuai tingkatan apa RT sampai ke bupati. Jadi keterbukaan kita sekarang. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan yang telah kami lakukan pada 4 tahun berlalu sampai sekarang, saya rasa semua masyarakat menikmati. Tapi apakah ada puas? Itu tidak mungkin puas. Makin cukup, makin panjang, makin banyak lagi tantangan. Oleh sebab itu jawabannya apa? Kebersamaan kita dan kita tetap kondusif antar suku, antar agama. Dan begitu juga kita harus melihat bagaimana tujuan program nasional. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa kita Pelalawan ini adalah daerah pemekaran, tetapi harapan cukup maju ke depan karena kebersamaan kita. Dan kita akan menghadapi waktu dekat MIA dan begitu 2025 adalah bukan bersaing sesama kita, tetapi bersaing sama negara luar lainnya. Oleh itu saya harapkan sekali lagi mari kita bersama untuk bersatu membangun Pelalawan dan masyarakat kita. Kami tidak berjanji, tapi kami mengukakan bukti-bukti dari 7 prioritas program yang sudah kami laksanakan itu sudah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Pelalawan. Karena itu perlu dilanjutkan pada masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami minta seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk mau memilih kami sehingga kami terpilih dan bisa melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan selama ini dan ditingkatkan kembang. Baik, terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Hadirin sekalian kami mohon tenang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk kedua pasangan calon kita. Mohon tenang, tolong mohon tenang, kami mohon tenang.
Mohon tenang kepada koordinatornya. Hadirin sekalian, rangkaian acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pelalawan telah kita saksikan bersama. Kami kembalikan keputusan kepada Anda semua, masyarakat Kabupaten Pelalawan, kepada siapa suara Anda akan diberikan. Namun apapun keputusan Anda, siapapun nanti yang terpilih dan dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan, kami yakin semuanya mempunyai niat dan tujuan yang sama untuk membangun dan memajukan negeri. Kami mohon hadirin semua berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Mohon tenang sejenak, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik, kami persilakan kepada kedua pasangan calon untuk bersalam-salaman. Kita tunjukkan bahwa kita... Demikianlah saudara debat publik yang dilaksanakan di gedung daerah Datu Laksmana Mangkudiraja Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Semoga dengan selenggaranya debat publik tersebut dapat semakin membuka cakrawala berpikir masyarakat Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau untuk memilih dan mematapkan hati siapakah pemimpin Kabupaten Pelalawan 5 tahun ke depan. Akhirnya saya Biramona mewakili seluruh kerajaan petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan mari kita sama-sama berdoakan kesuksesan untuk Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Juga panelis untuk berfoto bersama. Kemudian juga Forkompinda Kabupaten Pelalawan untuk sama-sama di atas panggung untuk berfoto bersama. Termasuk juga dari KPU Provinsi Riau. Silakan.